saya mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih untuk Dewan Juri yang terhormat sudah memberikan saya kesempatan untuk melontarkan argumen yang sudah kami buat. Nah, saya mendengar OO mengatakan spesialis memiliki tarif yang lebih tinggi. Nah, ya mungkin itu benar. Namun menurut dari tim kami itu ya balance aja gitu. Sama seperti yang OG katakan tentang seorang dokter spesialis. Untuk mendapatkan sebuah gelar spesialis itu nggak mudah. Akan ada banyak yang dikorbankan, waktu dan juga pengeluaran uang yang bisa kita bilang itu sangat banyak. Nah, jadi ketika seorang mendapatkan gelar spesialis, maka tarif untuk dia juga akan menjadi lebih tinggi. Contohnya saja sebuah kasus yang sering kita alami di masyarakat umum. Masyarakat akan lebih percaya berobat ke dokter spesialis yang dimana dia sudah berpengalaman dan terjamin kesembuhannya. Meskipun pasien akan mengeluarkan banyak uang untuk berobat. Nah, terus yang kedua, OO juga mengatakan lapangan kerja terbatas kalau glorifikasi spesialis terus dilakukan. Menurut dari tim kami, itu tidak akan terjadi. Mengapa kami dapat mengatakan hal ini? Karena di dunia lapangan pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan gelar atau sebutan sebagai spesialis. Orang-orang masih bisa membuka dan membangun usaha dengan seberapa modal yang dia punya. Masih banyak peluang-peluang lapangan kerja tanpa memerlukan gelar atau sebutan sebagai spesialis. Kita juga hidup di era yang canggih, yang dimana kita bisa mendapatkan income tanpa memerlukan glorifikasi spesialis. Nah, banyak aplikasi-aplikasi sekarang yang dapat memberikan kita income begitu saja tanpa harus kita memikirkan atau kita mengajukan gelar kita. Nah, jadi menurut saya argumen yang diberikan oleh OO itu tidak valid sama sekali. Karena argumen yang mereka berikan tidak membuktikan apapun. Nah, untuk perbandingan, kubu proposisi membuka hanya berfokus terhadap kebutuhan pekerjaan, yang dimana kita harus tahu bahwasannya masyarakat yaitu siswa-siswi masih berfokus dalam kebutuhan akademis secara general daripada spesifik. Kami percaya bahwa siswa masih tersigma dengan kebutuhan yang lebih tinggi dari ilmu akademis secara umum, karena mereka percaya mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih terjamin. Masuk jurusan SMA juga merupakan standar minimal bagi perusahaan yang ingin memilih pegawai yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi daripada jurusan SMK. Maksud dari argumen saya ini itu lebih mengarah ke beasiswa, yang dimana banyak kok perusahaan-perusahaan besar yang menyalurkan beasiswa. Bukan hanya gratis tentang pendidikan, namun perusahaan juga akan memberikan kita uang jajan. Contohnya saja saya sebut seperti perusahaan Bank Indonesia, terus beasiswa Bank BRI, dan masih banyak lagi beasiswa yang dimana ini akan menguntungkan bagi masyarakat, terutama kaum anak SMA gitu kan. Nah, bukan hanya tentang beasiswa, namun banyak juga sekolah-sekolah SMA yang
gratis yang bisa kita sebut dan yang sering kita katakan itu adalah SMA negeri, yang dimana SMA negeri ini akan menampung mahasiswa-mahasiswi yang bisa kita katakan mereka kurang mampu dalam keadaan ekonomi dan finansial. Sekolah ini akan memberikan kita fasilitas yang cukup untuk sebagai wadah kita, cukup untuk pendidikan kita, dan juga tanpa harus kita memikirkan biaya apapun. Nah, ini juga merupakan bukti nyata siswa yang ingin langsung bekerja tanpa memaksa diri ke dunia pendidikan lebih tinggi dan mendapatkan uang untuk kehidupan mereka. Sekian dan terima kasih. Argumen selanjutnya akan dibawakan oleh tim saya. Oke, saya akan melanjutkan dari pembicara pertama dari teman saya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Nah, menyesali glorifikasi karir spesial. Ini sangat bertentangan dalam dunia pekerjaan karena ini hanya memihak satu pihak yang sangat diistimewakan, di mana pihak generalis tidak dipandang, yang hanya dipandang hanyalah karir spesialis. Ini sangat perlu diperhatikan, dan dari kenapa kubu oposisi percaya spesialis merupakan pekerjaan yang cukup mahal dan membawa situasi yang dimana generalisasi akan dapat pekerjaan sebatas admin dan tidak dapat ke posisi lebih tinggi. Ini membentuk stigma spesialis adalah kelas mahal yang hanya dapat digaji dengan UMR lebih tinggi, yang aslinya bahkan tidak banyak dari mereka yang mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Contoh dari kasus ini ialah SMK Tata Boga yang terkadang hanya terjebak sebagai koki di kafe atau juru masak, tetapi tidak dapat posisi sebagai manajer, merupakan bentuk lapangan yang terjadi secara real. Contoh kasus lain yang terjadi ialah di mana SMK yang jurusannya listrik tidak juga dapat menjadi karir spesialis yang dibutuhkan. Nah, kembali lagi dari kasus dari yang dibicarakan oleh OG, Opposition Government, pembicara pertama, mereka menyebutkan ada orang menerima pekerjaan akan menuruni standar dan mencari orang yang mempunyai skill tinggi. Ini sangat perlu diperhatikan sekali, terutama kepada pihak HRD yang berwenang di dalam mencari suatu rekrutmen pekerjaan. Ini harus perlu diperhatikan bahwasanya pihak HRD harus mencari calon pekerja. Bukan artinya yang mempunyai karir spesialis tidak dibutuhkan, sangat dibutuhkan memang. Tetapi di sini yang dipentingkan ialah di mana calon pekerja yang ingin melamar pekerja siap ditempatkan di mana saja bekerja. Tentu saja ini akan sangat membantu apabila di suatu pekerjaan yang kurang, calon pekerja ini bisa dimasukkan yang kosong tempat kerjanya. Sanggahan dari opening government yang pertama juga, memasuki dunia karir harus melibatkan keuangan yang besar. Ini
ini pendapatnya sangat saya tidak setuju, dan sini saya berpendapat ialah tidak perlu mengejar karir karena kita bisa berlatih dengan apa yang kita mampu. Contohnya, jika kita bisa berlatih bermain bola ataupun memperbaiki sepeda motor, kita tidak perlu mengikuti les ataupun mencari guru privat untuk mengajar kita. Kita bisa berlatih sendiri dengan otodidak dan kita bisa menguasai skill tersebut. Dan selanjutnya ialah mengatakan tidak menghapus karir spesialis. Ini sangat tidak relevan sekali. Karena apa? Di sini pihak generalis juga bisa menjadi dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan, karena dia bisa ditempatkan di mana saja dan bisa dipekerjakan di mana saja. Tentunya karir spesialis hanya satu saja yang bisa dipekerjakan. Ini sangat sulit. Bagaimana suatu saat nanti pihak generalis tidak ada dan karir spesialis dipindahkan, dia tidak akan bisa bekerja dengan apa yang dikuasainya. Dari sanggahan opening opposition ialah di mana pembicara pertama mengatakan spesialis sangat diperlukan dan glorifikasi dibutuhkan. Ini sangat saya bantah dan saya berpendapat di sini tidak perlu dibutuhkan, karena pihak HRD hanya mencari calon pekerja yang bisa dikerjakan di mana saja ataupun ditempatkan di mana saja, dipindahkan di mana saja. Dan selanjutnya orang-orang spesialis, orang ahli di bidangnya. Ya, ini sangat setuju. Tetapi saya berpendapat lagi, tentunya ini sangat diperhatikan juga bahwa pihak generalis juga ada hak istimewa di dalam bidangnya, di mana dia bisa menguasai suatu bidang dan dilatih oleh pihak HRD dalam bidang tersebut. Dari pihak pembicara pertama saya yang tadi mengatakan masuk jurusan SMA juga merupakan standar minimal bagi perusahaan yang ingin membeli pegawai yang kurang mampu mendapatkan pendidikan lebih tinggi daripada jurusan SMK. Ini merupakan bukti nyata siswa yang ingin langsung bekerja tanpa memaksakan diri ke dalam dunia pendidikan lebih dan mendapatkan uang untuk kehidupan mereka. Ini kami percaya banyak siswa masih terstigma dengan kebutuhan yang lebih tinggi dari ilmu akademis secara umum, karena mereka percaya dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih dijamin. Dan satu hal lagi, kubu proposisi pembuka hanya berfokus terhadap kebutuhan pekerja, yang mana kita tahu harus bahwasanya masyarakat, yaitu siswa, masih berfokus dalam kebutuhan akademis secara general daripada spesifikasi. Dan dari sanggahan saya terhadap opening opposition pembicara kedua, yaitu spesialis lebih seksi dan banyak orang mengejar spesialis. Di sini saya berpendapat bahwa apa yang dikatakannya itu tidaklah sangat benar. Saya menolak apa yang dikatakan. Di sini saya menentang karena kebanyakan pelamar kerja hanya ingin bekerja secara umum agar bisa mencukupi biaya kebutuhan ekonomi keluarga, baik dirinya sendiri ataupun yang sudah berumah tangga. Lalu yang dikatakan lagi ialah banyak alternatif lain yang dipakai, yaitu magang. Lalu dokter umum bisa memasuki spesifikasi masalah semua sakit kita. Ini
Ini adalah sangat saya tentang juga karena apa? Dokter umum memang mengetahui penyakit yang kita tangani, tapi tidak bisa menangani satu penyakit tertentu. Karena apa saya bilang? Karena dokter umum hanya mengetahui teori apa penyakitnya daripada melakukan praktek untuk mengobati penyakit tersebut. Oke, dari saya terima kasih kepada Dewan Juri.